Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizal Afani. Video kali ini kita masih belajar tentang kode igniter ya. Kali ini kita akan belajar tentang templating. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana memasang template di dalam kode igniter. Selain memasang template, kita juga akan menampilkan beberapa konten di dalam template itu. Jadi nantinya kita butuh database. Kemarin kan kita sudah belajar tentang create, update menggunakan form ya. Jadi sebagian dari tutorial itu kita gunakan di dalam tutorial ini, yaitu untuk menampilkan datanya. Nah, di sini saya menyediakan beberapa tabel baru. Di sini Anda bisa lihat. Di sini saya menyediakan tabel kategori dan tabel konten. Silakan Anda buat juga dua tabel ini di database Anda. Untuk tabel kategorinya, strukturnya adalah seperti ini. Di sini ada dua field, yaitu field kode kategori dan judul kategori. Silakan Anda tirukan struktur tabel ini. Dan kemudian untuk tabel konten, strukturnya adalah seperti ini. Anda bisa pause video ini dan kemudian membuat tabel konten yang mirip seperti ini. Untuk kode kontennya, di sini pakai auto increment ya. Semuanya di sini untuk tabel kategori ini juga menggunakan auto increment. Nah, silakan Anda buat tabel ini dulu. Nah, jika Anda sudah membuat dua tabel ini, silakan Anda isi kontennya. Yang pertama, isi konten dari tabel kategori. Di sini saya menyediakan 3 konten ya, 3 data, yaitu yang pertama pemrograman web, kemudian pemrograman Java, kemudian pemrograman C#. Kemudian untuk tabel kontennya, di sini ada 4 data. Yang dari keempat data ini semuanya berkesinambungan dengan tabel kategori. Di sini Anda bisa lihat, di sini ada kode kategori. Di sini kode kategori akan bersinkronisasi atau menyambung dengan tabel kategori. Di sini kan ada tutorial pemrograman web ya. Kode kategorinya kan 1. Di sini berarti dia menyambung dengan kategori pemrograman web. Silakan isi tabel Anda seperti tabel ini atau menggunakan data Anda sendiri. Jika sudah, di sini saya juga menyediakan satu template ya untuk nantinya kita pasang di dalam kode igniter. Tampilannya seperti ini. Saya download dari website templatemu, kemudian di HTML CSS Anda akan dimasukkan ke dalam halaman ini. Kemudian Anda bisa memilih salah satu dari template yang ada di sini. Kalau tadi saya pilih elegant theme, nanti diarahkan ke sini. Kalau pengen lihat previewnya, Anda bisa klik button live preview. Ini previewnya. Kalau pengen download ya klik button download. Di sini saya sudah download ya. Ini kita buka. Kemudian kita ekstrak ke dalam htdoc dulu. Nah, kita ekstrak di sini. Nah, sekarang kita rename misalkan menjadi elegan. Kemudian kita akses melalui browser dulu. Localhost/elegan. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat di sini template ini sudah berjalan di localhost ya. Nah, sebelum kita memasang template ini ke dalam kode igniter, kita harus buat pembagian dari template ini dulu. Kalau kita lihat template ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah sidebar, bagian ini sidebar ini. Bagian yang kecil ini. Dan kemudian bagian konten adalah bagian yang ini. Kemudian juga bagian footer ya. Bagian footer adalah bagian ini, yang paling bawah, bagian footer. Nah, sebelum kita
memasang template ini ke dalam kode igniter, ada baiknya kita pecah-pecah dulu di dalam folder localhost ini menjadi beberapa bagian dan kemudian kita gabungkan lagi menggunakan include. Oke, langsung saja di sini ke elegan, kemudian misalkan kita pilih yang index aja, kita copy dan kemudian kita rename menjadi index.php. Kita buka di text editor. Di sini saya menggunakan Notepad++. Nah, di sini kita bisa pecah dulu template-nya. Kita akan cari kode dari sidebar ini. Biasanya namanya sidebar kelasnya. Nah, ini div toplet sidebar ya. Kode sidebar adalah yang ini. Misalkan kita remark dulu. Maaf, sidebar itu mulai ini. Kita remark dulu aja di sini. Kemudian kita remark. Matikan kodenya. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, sidebarnya sudah hilang ya di sini. Kemudian di sini untuk footernya juga kita tandai. Kita hilangkan dulu di sini footernya. Misalkan di sini. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, footernya juga sudah hilang. Kemudian juga bagian kontennya kita hilangkan. Bagian konten. Nah, ini bagian konten. Kita remark juga di sini. Kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, bagian-bagian di dalam template sudah hilang. Sekarang kita sudah tahu ya bagian-bagian mana yang akan kita pindahkan dalam file-file PHP lainnya. Misalkan kan tadi ada bagian template konten ya. Kita buka lagi di sini. Misalkan bagian ini. Kita refresh di sini. Nah, bagian ini akan kita pindahkan ke dalam file lainnya. Misalkan bagian ini kita cut, kemudian kita buat file baru di sini. Misalkan di sini kita buat file new file, dan di sini content.php. Kemudian kita buka di text editor, kemudian kita pastekan di sini yang kita angkat tadi. Kita save. Kemudian kita refresh dulu browsernya. Nah, kosong kan ya. Kemudian yang bagian sidebar juga kita pindahkan. Nah, sebelumnya kita tandai dulu, misalkan di sini bagian konten ya. Kita tandai namanya konten, kemudian add content. Nah, nantinya file tersebut, file content.php ini kita akan includekan di bagian ini. Untuk bagian sidebarnya juga kita pindah. Bagian sidebarnya kan ini ya. Bagian ini. Kita cut juga. Cut. Kemudian kita buatkan file baru. Di sini, misalkan di sini kita buatkan sidebar.php. Kemudian kita buka di text editor. Kemudian kita pastekan di file yang baru ini. Nah, kita refresh kembali. Tidak terjadi apa-apa. Kemudian kemudian bagian footernya juga kita pindahkan ke file lainnya.
Bagian footernya kan yang bagian ini ya. Terus sebelumnya kita tandai dulu di sini bagian sidebarnya. Sidebar and sidebar. Nah, kemudian bagian footernya sekarang kita pindahkan juga. Kita cut juga ini, cut. Kemudian kita buatkan file baru di sini. Misalkan di sini kita buatkan footer.php. Kita buka di text editor. Kita pastekan di sini. Kita save. Kita kembali ke index.php. Dan kita refresh browsernya. Tidak ada terjadi error di sini ya. Tidak ada error yang terjadi di sini. Nah, kemudian setelah pemecahan bagian-bagian ini, sekarang kita gabungkan kembali bagian-bagian yang kita pisahkan menggunakan include. Tadi kan footer tempatnya di sini ya. Kita tandai dulu. Footer and footer. Kemudian kita include-kan footernya, PHP include footer.php. Kemudian di sini sidebarnya juga kita include-kan juga. Kemudian bagian kontennya juga di sini. Jadi konten, file konten ini kita include-kan di bagian ini. Bagian sidebar di sini. Kemudian bagian footer juga kita include-kan di sini. Kemudian kita refresh browsernya. Dan halaman kembali seperti semula. Oke. Setelah kita memotong-motong bagian dari template ini, sekarang kita siap untuk menambahkan, untuk memasang template ini di dalam kode igniter. Oke, untuk pemasangannya dilanjutkan pada video selanjutnya.